Like ya, subscribe, and share. Dari Lombok untuk Indonesia. Oh, dari Lombok untuk Indonesia. Lombok Design. Late at night, I think of you. Your vision floods my mind. There isn't much I would. Sisi negatifnya juga. Kenapa kita mengatakan setuju? Karena memang seperti yang dikatakan oleh Pak Pandika tadi, kondisi saat ini Indonesia sedang terjangkit wabah COVID-19. Sehingga tentu pemerintah harus mengantisipasi penularan dengan sebaik mungkin atau segera mungkin dengan berbagai macam upaya. Salah satunya dengan melakukan sistem-sistem sekolah ataupun juga penerimaan siswa baru dengan menggunakan online. Hanya saja memang kalau kita melihat tentu ada sisi negatifnya, di mana tidak semua masyarakat sudah paham atau sudah mengerti tentang sistem-sistem yang diberlakukan secara online, karena tidak semua masyarakat kita kan paham terhadap teknologi begitu. Tapi mungkin dengan berbagai macam upaya ini tentu tidak mustahil kita lakukan, Mas Dika. Oh gitu. Nah, lalu di sini akan muncul lagi nih pertanyaan di sini terkait dengan tidak semua masyarakat bisa mengakses sistem daring dalam jaringan ataupun online ini. Lalu apa kira-kira solusinya bagi masyarakat ataupun calon peserta didik baru ini mendaftarkan diri tetap dalam kondisi yang aman dari COVID-19 untuk menghadapi tatanan kehidupan baru atau new normal dari Bung Pandika? Tentu ya, memang tepat sekali apa yang disampaikan tadi. Tidak semua memang ya masyarakat kita itu menikmati dunia digital pada era ini ya, terlebih tentu kita yang berada di wilayah pelosok ini ya, tentu tidak semua masyarakat menikmati, tentu termasuk bagaimana pemanfaatan dan penggunaan daripada media online ini, terutama khususnya untuk melakukan pendaftaran ya siswa baru di sekolah lanjutan begitu. Nah, jadi hal ini memang tidak kita pungkiri ya, tidak semua masyarakat kita memahami ya, dan tidak kita pungkiri juga tentu di lingkungan pendidikan juga ya, tidak kita menutup mata, banyak loh Bapak Ibu guru kita juga yang masih belum menguasai ya IT ini. Nah, tentu menurut kami untuk menyikapi hal itu ya, di sisi lain tentu masyarakat kita yang sudah memahami tentang bagaimana dunia digital ini ya, tentu di sini sekolah juga harus menggunakan sistem offline ya. Ya tentu sistem offline yang digunakan oleh sekolah atau satuan pendidikan pada masa penerimaan siswa baru ini, kembali lagi kita mengingat begitu bagaimana prosedur standar kesehatan yang ada, tentu yang sudah disepakati tentu oleh gugus tugas, baik itu terutama ya di tingkat desa maupun tingkat kecamatan, tingkat kabupaten begitu ya. Tentu prosedur atau protokoler kesehatan itu harus dijaga. Ya tentu dalam hal ini sekolah selaku penyelenggara pendidikan di tingkat satuan pendidikan ketika melakukan penerimaan siswa baru sistem online ya, tentu harus mengikuti beberapa standar ya, misalkan menyiapkan alat kebersihan ya, hand sanitizer-nya, kemudian cuci tangannya, pakai masker, ya jaga jarak lah misalkan. Nanti itu hal-hal yang perlu diperhatikan oleh sekolah, terutama ya panitia PPDB di masing-masing sekolah. Jadi tentu saran saya tetap, meskipun online ini menjadi kebutuhan, offline pun juga harus menjadi perhatian karena tidak semua masyarakat kita bisa menggunakan itu. Ya. Artinya dari Pak Pandika sendiri butuh perhatian juga ya, dengan cara walaupun mereka datang secara luring langsung gitu ya. Iya. Mendaftarkan diri ke sekolah tertentu begitu ya. Iya. Jadi sekolah itu sendiri yang akan bertanggung jawab terhadap keamanan itu seperti melaksanakan protokol. Iya, tentu itu menjadi bagian tanggung jawab daripada sekolah ya, tentu khususnya nanti panitia PPDB sendiri, sehingga bagaimana tingkat penyebaran ini perlu diminimalisir, bahkan sampai sekecil mungkin tidak ada begitu penularan tersebut. Kenapa? Karena memang tidak kita bisa pungkiri, tidak bisa kita prediksi siapa yang terjangkit, siapa yang tidak terjangkit, itu memang menjadi sampai hari ini sebuah
bahkan sebuah misteri barangkali ya yang tidak bisa kita pecahkan bersama begitu. Ya, jadi seperti itu. Ini menjadi tanggung jawab sekolah. Dan tentu ini menjadi kebutuhan, bukan saja tanggung jawab, bahkan ini kebutuhan sekolah untuk melakukan itu begitu ya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana nih kalau kita ini kan menuntut kita lebih kreatif lagi nih, karena kita dihadapkan oleh COVID yang membuat kita selalu berpikir bagaimana agar terhindar begitu ya. Sedangkan di situasi pandemi ini, ketika ada penerimaan siswa baru begitu ya Bung Zain, ini tidak menutup kemungkinan seperti tahun-tahun sebelumnya akan menimbulkan banyak orang yang melibatkan orang tuanya bahkan. Nah, kira-kira nih dari pandangan seorang akademisi nih, formulasi apa yang mungkin saja begitu yang bisa dilakukan selain dari Pak Pandika tadi, tanggung jawab sekolah menyiapkan segala protokol tadi ya. Nah, kira-kira apa nih yang bisa dilakukan selain itu gitu? Baik, seperti yang kita katakan di awal tadi, jadi ketika ada formulasi baru yang diluncurkan oleh pemerintah maupun lainnya begitu, tentu ada sisi-sisi yang harus diantisipasi. Nah, inilah yang menjadi PR ketika online ini menjadi salah satu solusi daripada penerimaan siswa baru, maka pemerintah harus siap dengan berbagai fasilitas. Baik itu SDA, SDM dan lain sebagainya, anggaran dan lain sebagainya itu perlu dipikirkan. Karena apa? Karena ketika ada sebuah formulasi maka tidak terlepas dari rancangan di awal. Jadi tidak mungkin pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan tanpa ada formulasi yang sudah disiapkan. Contohnya saja anggaran, di mana ada analisa gitu ya? Iya, ini dari analisa begitu ya, dari analisa pribadi begitu ya. Tentu anggaran pasti harus memiliki anggaran khusus untuk mengantisipasi bagaimana kesulitan artinya formulasinya masyarakat. ini tentang anggaran yang perlu ditingkatkan. Iya, artinya Kalau anggaran online juga perlu dipikirkan. Nah, kalau semisalnya ini kita akan kembali lagi ke konsep ketika sekolah baru-baru ada begitu ya. Artinya guru menjemput calon murid, apakah memungkinkan? Karena ini juga kan salah satu upaya juga nih sebenarnya untuk mengurangi perkumpulan tadi. Tapi di saat ini kan untuk menjemput murid itu dihadapkan lagi dengan sekolah yang banyak begitu ya. Ketika kita mau jemput si A, sudah daftar ke situ gitu. Nah, kira-kira bagaimana nih pandangannya, Bung Zain dulu? Baik, jadi kalau terkait dengan sistem, bagaimana sistem yang akan dilakukan, jemput bola gitu. Ya, itu memang layanan ya, tergantung daripada kreativitas masing-masing sekolah juga begitu ya. Tapi pada dasarnya memang di dalam kondisi seperti ini, seperti yang dikatakan Pak Pandika tadi, tidak bisa kita mengandalkan satu sistem. Artinya ketika kita hanya menggunakan online, maka ada sisi lemahnya juga di situ. Nah, paling tidak mungkin harus ada solusi-solusi lain, seperti mungkin ada pendampingan. Ketika orang tua tidak boleh ke sekolah, maka tenaga pendidik yang harus datang ke rumah begitu kan. Jadi cuman yang menjadi masalah, apakah kita tahu orang yang akan mendaftar ke sekolah tertentu siapa begitu loh, siapa yang akan mendaftar ke sekolah tertentu begitu kan. Jadi ini adalah lumayan dilema begitu kan untuk kondisi-kondisi seperti ini. Tapi kita tidak boleh pesimis Pak Dika di dalam menghadapi kondisi-kondisi seperti ini. Ini adalah salah satu solusi yang baik yang diberikan oleh pemerintah. Tentu kita coba dulu. Nah, ketika ada kelemahan baru kita akan evaluasi. Nah, tapi sebelum kita menemukan kelemahan-kelemahan ini, maka kita jangan saja dulu coba, siapa tahu dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat, mungkin saja masyarakat kita sudah mulai memiliki kemampuan dalam teknologi ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya begitu ya. Jadi saya melihat di sini ada dua kekuatan sebenarnya yang ingin dibangun di sini. Yang pertama fasilitas daring ini sendiri, karena ini memang sudah secara langsung menekan kumpul tadi ataupun sudah menjaga jarak atau menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang kedua, penguatan fasilitas dari semua sekolah tentang protokol tadi ya, hand sanitizer, kemudian cuci tangan mungkin, masker mungkin ya itu. Dan selebihnya ini akan membutuhkan pemikiran terus ya untuk penyiapan kehidupan tatanan baru ini. Nah, yang selanjutnya juga ada pernyataan atau ungkapan nih untuk kegiatan belajar tatap muka langsung di tatanan kehidupan baru ini boleh dilakukan ketika
wilayah ataupun tempat sekolah tersebut dikatakan zona ya. zona hijau bernama ya, zona hijau arti aman. Dengan syarat sudah terverifikasi oleh gugus tugas dari pemerintah daerah. Selain itu juga adanya izin dari orang tua wali murid. Betul. Ketika zona sudah hijau, verifikasi izin sudah boleh. Orang tua wali tidak mengizinkan karena khawatir dengan situasi corona, anak tersebut boleh tetap belajar dari rumah. Setuju atau tidak setuju? Terkait dengan ini tentu Setuju atau tidak setuju dulu? ini cukup Setuju atau tidak setuju dulu? tajam ya. Ya setuju. Setuju. Bung Zain? Ya setuju. Setuju ya. Seperti apa tanggapannya? Semuanya ini bisa disaksikan nanti ya. Jadi ini tentu harus menjadi sebuah kesepakatan kita bersama tentu ya. Ketika pemerintah sudah menurunkan regulasinya begitu ya, tentu artinya protokoler kesehatan ini sudah betul-betul disusun. Kemudian ada perangkat yang menjalankan, kemudian ada objek pun juga yang akan mengikuti begitu ya, tentu seperti apa yang disampaikan tadi ya, tentu untuk memulai aktivitas sekolah yang memang direncanakan di periode ini pada tanggal 13 Juli yang akan datang begitu. Ini masuk tahun ajaran baru yang memang mundur dia tahun ajaran baru ini. Tentu di sana ada beberapa kriteria ya, ada poin yang perlu diperhatikan bagi penyelenggara pendidikan itu sendiri. Pertama tentu tadi penentuan zona itu sendiri. Sistem zonasi itu memang pemerintah berlakukan itu ya dengan tujuan saya yakin untuk bisa mengetahui situasi dan kondisi masing-masing daerah. Nah terutama kita Lombok Timur ini memang pada beberapa waktu yang lalu ya hampir seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Lombok Timur ini 21 kecamatan hampir ya itu zona merah ya. Zona merah termasuk kita di Montong Gading ini. Yang kemarin terkonfirmasi di awal-awal itu tetap bertahan pada posisi kuning, ya, hijau, kemudian kuning lagi, merah, dan sekarang alhamdulillah menurut informasi yang kita terima dari gugus tugas di kecamatan itu Montong Gading sudah berada pada posisi hijau begitu. Artinya dalam waktu dekat Ya. juga kamu ikuti aturan itu Ya, ya. itu Tatap sudah muka, bagaimana nih? berada pada posisi hijau Montong Gading. Kemudian kebetulan saya pribadi ya selaku ketua forum terutama di wilayah kecamatan Montong Gading ini ya memang beberapa hari ke depan ini kami akan mengundang Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur nantinya dengan Bapak Kasih Mapenda begitu untuk memberikan pemahaman kepada seluruh kepala sekolah, ketua yayasan, penyelenggara sekolah begitu terkait dengan sistem yang akan kita lakukan, yang kita hadapi ya. Memang dalam perencanaan itu ketika tanggal 13 Juli itu menjadi waktu yang memang dibolehkan untuk kembali ke sekolah, dan itu pun juga nanti sistemnya akan tetap diatur. Bahkan dalam perencanaannya itu siswa tidak lagi belajar full begitu, hanya 4 jam dalam satu hari itu, dan itu pun sistemnya rolling nanti. Nah itu beberapa solusi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini, yang tidak lain tujuannya adalah untuk memberikan sebuah keyakinan kepada wali murid. Ya karena tentu kita tidak bisa abaikan juga apa yang menjadi masukan wali murid kepada kami ya kekhawatiran itu tidak bisa kita ukur begitu. Karena tingkat kekhawatiran masing-masing ya. Bisa karena ini ada ungkapan yang kalau kita anggap saja ini menteri loh. Iya. Ini fatwa loh. Ya. Ada aturan yang sifatnya tidak mengikat dari sekolah, mereka harus masuk begitu ya. Ketika orang tua mengatakan khawatir boleh dari rumah. Nah, itu yang menjadi ujung ya, ujung yang jadi memang di sini ya bahkan di raport anak-anak itu kan tertera juga di sana ada surat pernyataan orang tua wali murid yang ditandatangani langsung, ada pernyataan apakah wali murid itu setuju anaknya kembali ke sekolah atau tidak. Kalaupun misalkan ada wali murid yang tidak setuju misalkan anaknya belajar di sekolah, ya tentu itu harus menjadi maklum bagi sekolah ya, karena tidak mungkin kita akan paksakan dalam situasi yang memang belum stabil dan kondusif pada saat ini. Ketika ada wali murid menandatangani surat pernyataan itu tentang ketidaksetujuannya anaknya tidak masuk sekolah, ya tentu sekolah dalam hal ini akan mengambil langkah, akan mengambil solusi lain, misalkan tentu nanti dengan siswa akan didatangi oleh guru misalkan ke rumah. Bahkan begini, kalaupun saja misalkan nanti di tanggal 13 Juli ini sudah diberlakukan ya, masuk kita tahun ajaran baru, sampai ada kriteria sampai siswa itu ada indikasi batuk, pilek,
itu boleh dan tidak masuk. Boleh tidak masuk itu. Jadi artinya, Kalau ada indikasi-indikasi yang dari memang sekolah- meragukan sekolah begitu. sudah ini ya. Sudah memaklumi kondisi apa itu. ya, melihat menerawang-rawang Iya. hal-hal itu ya. Ya. Nah, kalau dari Bung Zain sendiri bagaimana nih? Ada 3 kriteria bolehnya dilakukan pendidikan tatap muka tadi. Ya. Jadi kebijakan fleksibilitas seperti ini tentu sangat tepat ya menurut saya diberikan oleh Menteri Pendidikan Pak Nadiem karena memang dalam kondisi awal seperti ini kan kita membangkitkan kepercayaan masyarakat atau menghindari kekhawatiran masyarakat dalam kondisi anaknya di sekolah itu apakah aman atau baik-baik saja begitu kan. Nah, jadi dengan kebijakan yang tidak mengikat seperti tadi, saya rasa ini adalah cara awal untuk pembelajaran bagi orang tua siswa sehingga mereka pelan-pelan menyesuaikan diri. Jadi sebuah kebijakan itu Masa new normal ini memang hal itulah yang harus dilakukan dulu sekarang untuk pembiasaan. Pembiasaan. Gitu. Ya. Ya, Ini jadi kan tidak soalnya bisa dibayang-bayang dipaksakan. kekhawatiran semua nih. Ya, jadi seperti itu. Jadi tentu tidak bisa kita paksakan ketika pemerintah sudah mengatakan masuk begitu dalam kondisi seperti ini tidak mungkin diikat begitu loh. Iya, iya. Nah, sehingga kebijakan inilah yang muncul dari Menteri Pendidikan kita begitu. Nah, ini kan begini Bung Zain. Artinya di sini yang akan menjadi tantangan di ujung tadi ya. Ya. Adanya kita tidak bisa katakan 1-2 orang ya. Mungkin banyak di seluruh Indonesia ini terjadi ketika traumatik itu terjadi. Ini juga membutuhkan tanggung jawab dari pemerintah, mungkin dari lingkungan sekolah juga untuk memberikan sosialisasi agar apa ya, sebisa mungkin kekhawatiran itu berubah menjadi pemahaman yang apa yang lebih logis. Ya. Seperti apa nih kira-kira? Ya, memang yang akan menjadi tantangan paling besar di dalam kondisi new normal ini adalah memberikan kesadaran. Ya, karena ketika kita menyuruh siswa masuk tanpa ada kesadaran untuk menjaga protokol kesehatan COVID-19, maka ini akan buyar lagi. Nah, tapi ketika kita sudah menanamkan kesadaran bahwa silahkan gunakan protokol kesehatan COVID, ketika kita mulai aktivitas new normal ini, maka saya rasa program pemerintah ini akan pelan-pelan bisa akan pulih berjalan ya. dengan baik begitu. Karena sekarang saja kita lihat Pak Dika, artinya kita khawatir begitu kan, ketika banyak orang sudah tidak terbiasa menggunakan masker social misalkan ya. distance begitu ya. Ya mungkin kalau masih dalam kondisi seperti ini kan social distance masih Ya, terjaga masih, Pak ya. masih. Artinya kita masih dalam kondisi 1 meteran berjarak begitu. Tapi bagaimana ketika kita berada di kerumunan seperti sekolah atau tempat-tempat umum begitu kan. Nah, ini kalau tidak diperhatikan dengan baik, maka program ini akan menjadi buyar dan itu akan menjadi kesulitan lagi untuk pemerintah untuk memperbaiki lagi kondisi new normal ini begitu. Ya, baiklah. Nah, di sini Bung Pandika yang juga sehari-harinya di lingkungan sekolah ya. Artinya di sini akan dibutuhkan gugus tugas tingkat sekolah yang dimana kalau dulu penindakan kesalahan siswa itu lebih kepada pelanggaran ya akhlak, Ya, mungkin pelanggaran bolos. bolos, Nah, kemudian sekarang ini kita dihadapkan yang lebih berbahaya Iya. sekali ketika mereka melakukan pelanggaran begitu ya. Dan ini secara akhlak dan norma tidak begitu di kebudayaan seperti tidak menggunakan masker. Mereka akan bertemu ngobrol ya dengan banyak jarak teman dekat, ya, dengan guru-guru. dengan guru. Kemudian Ya, ada ya. hal yang tidak biasa begitu ketika mereka masuk sekolah melihat guru Ya. harus menjabat tangan. Apa ya? Jadi ini menarik ya, berbicara tentang posisi new normal yang akan Situasi, sebentar lagi itu ya. Jadi tentu di sekolah itu memang tidak bisa kita hindari ya, kerumunan, berkumpulnya anak-anak memang ada di sana ya. Tentu dalam proses berkumpulnya mereka hadir di sekolah itu dari berbagai macam wilayah, desa dan dusun ya, yang tidak kita tahu secara persis kondisi masing-masing wilayah itu. Nah, di sekolah sendiri tentu ini juga sekaligus kami sampaikan dalam kesempatan yang baik ini bagi seluruh elemen komponen penyelenggara satuan pendidikan. Tentu teknis yang harus dilakukan itu adalah sesuai regulasi yang ada juga dengan aturan-aturannya. Sekarang itu diberlakukan aturan minimal dalam satu kelas itu sekarang harus 20 orang begitu. Dia tidak boleh lebih dari 20 orang. Kemudian aturan duduknya pun juga dikasih jarak sesuai dengan standar yang ada, sehingga
ini merupakan salah satu langkah yang tepat sekaligus sosialisasi yang kita lakukan kepada seluruh siswa terkait dengan jaga jarak, kemudian menggunakan masker. Nah, jadi itu adalah merupakan salah satu solusi di tingkat sekolah yang harus dilakukan. Satu kelas yang biasanya berisi sampai 30-40 itu harus sekarang 20 orang per satu kelas. 20 orang per satu kelas, kemudian di sana harus disiapkan tempat cuci tangannya, sabun dan segala macam, maskernya, kemudian ya tentu tingkat interaksi yang dilakukan di ruangan kelas itu ya tentu harus betul-betul dijaga daripada biasa ya. Misalkan kalau pada saat posisi tidak terjadi COVID dulu sering dilakukan oleh guru-guru kita tuh di masing-masing kelas itu ada belajar kelompok, ada diskusi kelompok yang tentu posisi duduknya berdekatan ya, misalkan saja buat lingkaran. Nah, hal-hal seperti itu sekarang harus dihindari begitu. Harus dihindari sehingga betul-betul kita mengikhtiarkan tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Nah, itu yang harus diperhatikan. Dan menarik tadi sedikit saya tarik kembali apa yang sudah disampaikan tadi terkait dengan ikhtiar sekolah ini. Memang ketika kebijakan dibuat oleh pemerintah itu tentu tidak serta-merta kebijakan itu saja berjalan tanpa tidak didasari dengan anggaran. Nah, ini perlu diketahui dalam kesempatan ini terkait dengan anggaran untuk menangani COVID di tingkat sekolah itu, bahkan di dana BOS itu sekarang bantuan operasional sekolah itu diwajibkan harus ada dana penanganan COVID-19, harus ada. Bahkan itu salah satu syarat RPU-nya itu mau ditandatangani oleh Kasih Bapenda, misalkan kalau kami di tingkat madrasah ya di Kementerian Agama itu harus ada dimasukkan dari anggaran bantuan operasional sekolah itu dana untuk COVID-19. Ini tentunya untuk dialokasikan untuk pembelian masker, pembelian hand sanitizer, kemudian dan yang lain-lainnya. Ya, itu merupakan salah satu upaya yang dilakukan sekolah sehingga seluruh wali murid yang menyaksikan tentu tayangan ini nantinya yang anaknya sebentar lagi akan kembali bersekolah untuk tidak terlalu khawatir secara berlebihan. Nah, tentu kekhawatiran memang tidak bisa kita larang ya. Tetapi insya Allah sekolah, kepala sekolah dan jajaran guru yang ada akan melakukan upaya yang semaksimal mungkin untuk bisa betul-betul mengembalikan posisi new normal ini menjadi normal 100% seperti sedia kala. Nah, saya masih ke Bang Pandika ini juga ya. Artinya di sini kita mendapatkan adanya durasi yang pertama menjadi masalah, yang kedua ruang. Ya, kenapa durasi? Adanya pembatasan durasi karena berlama-lama mungkin kurang baik begitu ya di tempat yang menimbulkan banyak orang. Yang kedua soal ruangan, artinya kan di sini jarak harus diatur. Nah, bagaimana ketika ruangan terbatas misalkan ya, yang sekarang ya dengan jumlah siswa yang banyak misalkan. Apa yang jadi bayang-bayang di kedepannya? Tentu ini lagi-lagi ya menjadi 5 hari produktif. PR sekolah ya. Dalam satu ruangan itu tidak boleh lebih dari 20 orang. Kemudian jam tatap mukanya itu hanya 4 jam saja, bahkan kurang begitu. Nah, tentu upaya sekolah untuk hal ini ya lagi-lagi sebenarnya dilema pada penyelenggara pendidikan itu ya. Sekarang dibatasi 20 orang per ruang, kemudian taruhlah satu yayasan atau sekolah itu punya 6 rombel misalkan. Tidak bisa, misalkan dia punya siswa 200 orang saja misalkan, tentu itu tidak bisa. Tentu sistemnya adalah rolling. Ya tentu ada yang masuk pagi, barangkali ya disiasati oleh penyelenggara sekolah, ada yang masuk siang barangkali. Mana tingkat kerumunan orang itu tidak terjadi begitu. Nah, seperti itu kira-kira. Ya, ini akan menjadi situasi yang betul-betul baru gitu. Di mana sekolah akan terjadi pagi, siang, sore ya. Nah, Bung Zain, walaupun Anda hari-harinya di ini ya, di fakultas begitu ya, tapi paling tidak mungkin ada nih formulasi mungkin yang dipandang penting di sini terkait dengan penindakan pelanggaran terhadap siswa yang melanggar menggunakan masker atau mungkin tidak mencuci tangan dan tidak menjaga jarak. Ini akan menjadi PR baru bagi satuan pendidikan ya, terutama khususnya guru di sini, guru bimbingan konseling. Nah, bagaimana nih menurut Bung Zain? Baik, jadi new normal ini kan memang pada dasarnya adalah merubah kebiasaan. Tentu mau tidak mau kita akan memiliki kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, bagaimana cara kita merubah suatu kebiasaan ini yang menjadi pertanyaan besar. Nah, di dalam dunia konseling
tentu untuk merubah sebuah kebiasaan itu perlu adanya penyadaran. Ketika kita tanamkan penyadaran, maka akan terjadi seiring waktu berlalu begitu ya, akan terjadi pembiasaan. Kemudian di dalam pembiasaan itu tentu perlu kita lakukan penerapan aturan-aturan yang artinya tidak diremehkan begitu loh. Jadi perlu kita berikan kesadaran kepada masyarakat atau peserta didik di sini bahwa kondisi kita saat ini tidak boleh diremehkan. Ya, artinya ketika pemerintah sudah mengatakan kondisi ini dalam kondisi gawat atau zona merah dan lain sebagainya, maka kita harus ikuti. Nah, itu yang paling penting. Ketika kesadaran itu sudah muncul, maka masyarakat akan merasa antisipasi untuk menjaga keselamatan diri. Nah, ini yang penting ditanamkan. Tapi ketika kesadaran itu belum muncul, maka seperti apapun kita bersosialisasikan atau menyuarakan itu tidak akan bisa efektif. Jadi yang kita tekan adalah kesadaran masyarakat bahwa ini harus kita ikuti cara-cara pemerintah yang diterapkan begitu. Berarti ini tidak hanya di guru bimbingan konseling ya. Iya. Ya, untuk semua guru begitu ya, iya, akan ikut serta bekerja sama dalam melakukan penindakan ini. Iya, berarti ini menjadi penting berarti ya. Iya. Berarti pelanggaran menggunakan masker, suatu pelanggaran yang berat mungkin kategorinya nanti ya di lingkungan sekolah. Iya. Bagaimana itu? Artinya kalau hanya aturan itu tertulis begitu, artinya atau hanya disuarakan tanpa memberikan dampak yang melekat di di dalam diri setiap individu, maka itu akan menjadi sia-sia begitu. Artinya bagaimana cara membuat kesadaran ini menjadi dekat, tentu dengan keseriusan kita bersama. Jadi jangan ada lagi bahasa-bahasa yang meremehkan atau menganggap bahwa kondisi saat ini baik-baik saja begitu kan. Nah, paling tidak kita boleh mengurangi kecemasan, tapi tentu dengan tetap memperhatikan kondisi. Ingin closing statement lah ya terakhir nih dari masing-masing narasumber, dari Pak Andik, apa yang menjadi kesimpulan? Baik, tentu dalam diskusi kita ini tentu cukup menarik ya. Mudah-mudahan tentu nanti bagi siapapun di antara kita yang menyaksikan ini ya, tentu ini menjadi sebuah keseragaman, kesepakatan gitu. Karena saya yakin tidak ada di antara kita yang tidak sepakat tentang posisi yang saat sekarang ini untuk bagaimana mengantisipasi dan menghadapi situasi ini. Ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, tentu di edisi terakhir ini, mari kembali membiasakan diri kita untuk tidak terlalu cemas, tidak terlalu khawatir berlebihan menghadapi situasi seperti ini. Meskipun apa yang disampaikan Pak Zen tadi tidak pula meremehkan begitu. Karena bagaimanapun juga ini tetap kita akan menjaga standar-standar yang memang sudah ditentukan. Yang ingin kami sampaikan juga yang kedua pada saat ini adalah ketika kita nanti beraktivitas kembali di sekolah, yaitu standar itu perlu juga dijaga. Tentu oleh penyelenggara sekolah pun juga harus betul-betul serius bagaimana mengantisipasi, bagaimana memberlakukan aturan-aturan yang kiranya akan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi kita semua. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan. Terima kasih. Dari Bung Zen, bagaimana nih? Jadi untuk semua pendengar dan masyarakat Indonesia khususnya, mari kita ikuti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga, menjaga masyarakat kita, sehingga kondisi Indonesia ini akan lebih cepat untuk mengalami kondisi-kondisi yang lebih baik gitu, hindar dari penularan COVID-19 ini. Itu saja Pak Dika. Ya, baiklah teman-teman Lombok Design, itulah dia perbincangan kami bersama kedua narasumber kami, yang semoga saja ini ada manfaatnya dan insya Allah kita akan hadir lagi di waktu-waktu berikutnya. Saya Dika Suara, terima kasih Bung Pandika, Bung Zen waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.